Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang keton dan asam karboksilat. Nah, pada materi ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada tata nama dari keton. Yang kedua ada sifat dan reaksi keton. Yang ketiga yang kita bahas adalah tata nama dari asam karboksilat. Dan yang keempat ada sifat dan reaksi dari asam karboksilat. Nah, pertama, tata nama keton. Untuk tata nama ini ada 2 versi. Pertama secara IUPAC dan yang ketiga secara trivial atau yang lazimnya. Nah, untuk yang pertama itu tata nama IUPAC. Rumusnya kita harus perlu tahu tentang rumus dari keton sendiri. Rumusnya adalah R C O R aksen. Nah, seperti biasa untuk tata nama ini kita perlu menentukan satu rantai induk. Nah, di rantai induk ini yaitu rantai terpanjang dan yang paling banyak memuat cabang. Nah, selain itu di rantai induk itu wajib melewati atau memuat dari gus fungsi dari keton. Nah, itu untuk rantai induk. Yang kedua itu cabangnya. Berarti cabang ini adalah karbon-karbon yang di luar dari rantai induk. Nah, yang ketiga kita akan memberi penomoran. Nah, penomoran ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pada penomoran syarat pertama itu dekat dengan gugus fungsi, atau saya singkat dengan GS saja, gugus fungsi. Nah, jika posisi gugus fungsi jika ditinjau dari kiri ataupun kanan posisinya sama, maka baru kita tinjau dari cabang. Cabangnya adalah cabang yang terdekat. Nah, jika cabang yang terdekat itu juga sama, maka yang perlu kita perhatikan lagi adalah cabang terbanyak. Nah, seperti itu untuk penomoran cabang terbanyak. Nah, untuk keton ini pada penamaan nanti akan diakhiri dengan akhiran non. Nah, nanti akan kita lihat contoh. Langsung saja masuk ke contoh. Misal C Nah, di sini rantai induknya tentu ini. Jadi untuk penomoran dimulai dari sebelah kanan karena terdekat dari gus fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk penamaannya ada 3 heksanon. Nah, contoh satu lagi. Rumus strukturnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di sini pertama kita akan rantai panjang. Ini. Nah, untuk penomorannya dimulai dari sebelah sini juga karena ini yang terdekat dengan gus fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk nama sebenarnya ada cabang, ini cabang, dan cabang juga. Jadi untuk namanya itu
2,2,5 bukan, salah. 4 etil 2,2,5 trimetil 3 heptanol 3 heptanol. Nah, kira-kira inilah untuk tata nama keton secara IUPAC. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke tata nama trivial. Nah, tata nama trivial ini kan tadi rumusnya R C O R heksa. Berarti alkil keton alkil. Nah, pada penamaannya nanti itu akan alkil keton. Nah, mungkin ini masuk ke contoh soal saja biar mudah dipahami. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini itu tata namanya adalah ini etil dan ini juga etil dan ini adalah keton. Nah, berarti untuk tata namanya adalah dietil keton. Dietil. Contoh satu lagi. C O C. Nah, ini untuk namanya. Yang ini adalah isopropil dan ini adalah etil. Lebih duluan E daripada I, maka kita tulis dulu etil isopropil keton. Nah, inilah tata nama secara trivial dari keton. Mungkin itu saja untuk poin pertama. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama dari asam karboksilat. Nah, di sini untuk tata nama IUPAC dia memiliki rumus RCOOH. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh biar lebih mudah dipahami. Karena untuk tata nama kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, gugus COOH ini di dalam rumus struktur itu akan selalu terdapat di ujung rantai. Nah, otomatis itu karena dia di ujung rantai, maka dia selalu memiliki nomor 1 atau wajib berada pada nomor 1. Sehingga angka 1 itu tidak perlu dituliskan ataupun disebutkan. Nah, kita langsung saja coba soalnya. Pertama, rantai induk. Rantai induknya yang paling wajib itu harus memuat gugus fungsi. Jadi rantai induknya itu adalah ini. Nah, jadi ketika penomoran dia mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi untuk cabang, ini cabang dan juga cabang. Untuk cabang 2,4 dietil 3,5 dimetil rantai jumlah C pada rantai induk kita adalah 7, maka dia menjadi heptanol. Nah, salah satu dia penunjuk dari asam karboksila adalah berakhiran OAT di sini. Nah, itu untuk tata nama secara IUPAC-nya.
Kita lanjut ke tata nama trivial. Nah, tata nama trivial ini kurang lebih itu bersifat hafalan, seperti yang tertera di papan tulis. Bahwa C1 itu disebut dengan asam formiat, C2 asam asetat, C3 asam propionat, C4 asam butirat, C5 asam valerat, C6 asam kaproat, C7 asam enantat, C8 asam kapriat, C9 asam pelargonat, dan C10 asam kaprat. Nah, untuk kata namanya ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dia harus dekat dengan gus fungsi, yaitu gus fungsi COOH. Nah, yang kedua, cabang 2 itu disebut alfa, cabang 3 beta, cabang 4 gamma, dan cabang 5 adalah theta. Kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih mengerti. Nah, ini untuk contoh rumus struktur yang akan kita pakai untuk contoh yang akan kita bahas. Pertama, rantai induk. Rantai induk itu rantai terpanjang yang memuat gus fungsi. Nah, seperti ini. Nah, tentu 1 dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah C kita 6, berarti berdasarkan dari data yang saya buat tadi di bawah, maka C6 itu adalah asam kaproat. Nah, untuk kata nama dari asam karboksilat secara trivial itu harus diawali asam terlebih dahulu. Asam, baru kita tinjau cabang. Nah, jangan lupa tadi cabang kita alfa beta gamma ya. Berarti beta etil, alfa, alfa dimetil, kaproat. Nah, inilah nama dari rumus struktur ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, tata nama trivial dari asam karboksilat ini agak perlu hati-hati ya, perlu kayak gimana gitu, karena dia berbeda dari yang biasa kita lakukan. Nah, mungkin itu untuk tata nama asam karboksilat. Kita lanjut.